Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Anggraini, NPM 1804041117, Prodi Ekonomi Syariah, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Meter Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari makalah saya, yaitu yang berjudul Mekanisme Transmisi Klasik dan juga Keynesian, sebagai dari tugas mata kuliah yaitu fisikal dan juga moneter. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian suku bunga dan besaran moneter untuk tercapainya perkembangan perekonomian yang diinginkan. Pelaksanaan kebijakan moneter dilakukan dengan menggunakan beberapa instrumen moneter. Instrumen-instrumen ini bekerja melalui suatu mekanisme yang disebut mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan gambaran proses instrumen kebijakan moneter berpengaruh terhadap sektor ekonomi dan keuangan yang pada akhirnya akan tercapai tujuan akhir kebijakan, yaitu stabilitas perekonomian. Kebijakan moneter sebagai proses yang mana perubahan pada keputusan kebijakan moneter dapat mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi yang diukur dengan output dan inflasi. Mekanisme transmisi kebijakan moneter ke pertumbuhan ekonomi dan inflasi telah lama diakui, berlangsung dengan tenggat waktu yang lama dan bervariasi. Hal ini disebabkan transmisi ke moneter banyak berkaitan dengan pola hubungan antara berbagai variabel ekonomi dan keuangan yang selalu berubah, sejalan dengan perkembangan ekonomi negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, otoritas moneter perlu mengkaji efektivitas instrumen moneter dan jalur transmisi kebijakan moneter yang sesuai. Dikarenakan masing-masing saluran transmisi mempunyai perbedaan waktu dalam mencapai tujuan akhir. Selanjutnya, kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal. Keseimbangan eksternal antara neraca pembayaran serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan atau tindakan stabilisasi. Berpengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan dari sektor perbankan yang kemudian ditransfer pada sektor real. Selanjutnya yaitu B, mekanisme transmisi kebijakan moneter. Taylor menyatakan bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah the process through which monetary policy decisions are transmitted and changed in real GDP and inflation. Mekanisme transmisi kebijakan moneter klasik menggambarkan tindakan otoritas moneter melalui perubahan-perubahan instrumen moneter dan target operasionalnya, mempengaruhi berbagai variabel ekonomi dan keuangan sebelum akhirnya berpengaruh ke tujuan akhir inflasi. Miskin menyatakan mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan suatu proses yang kompleks dan karenanya dalam teori ekonomi moneter sering disebut dengan black box. Selanjutnya, mengenai kompleksitas dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu perubahan perilaku bank sentral, di mana perbankan dan para pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangannya. Hal ini terkait dengan perilaku antisipasi oleh perbankan dan para pelaku ekonomi pada setiap perubahan perilaku bank sentral. Kedua,
lamanya tenggang waktu atau time lag sejak kebijakan moneter ditempuh sampai sasaran inflasi tercapai. Hal ini dikarenakan transmisi moneter banyak berkaitan dengan pola hubungan antara berbagai variabel ekonomi dan keuangan yang selalu berubah, sejalan dengan perkembangan ekonomi negara. Dan yang ketiga, atau yang terakhir, yaitu terjadinya perubahan pada saluran-saluran transmisi kebijakan moneter tersebut dengan perkembangan yang sesuai dengan perkembangan ekonomi negara. Kemudian, mengenai hubungan antara peraturan kebijakan moneter atau MTKM, pasar barang, harga sektoral, agregat, output, dan harga. Berdasarkan peraturan kebijakan moneter ditransmisikan melalui MTKM ke permintaan agregat, harga barang domestik dan impor, dan akhirnya output dan harga. Informasi penting terkait pencapaian sasaran perlu direlevasikan ulang terhadap peraturan kebijakan moneter. Pada umumnya, umpan balik sangat berguna bagi pembuat kebijakan dalam menangani mekanisme transmisi serta reaksi-reaksi yang mungkin terjadi. Dan C. Mekanisme transmisi klasik. Salah satu pionir pengembang teori ekonomi moneter klasik adalah Muhammad Umar Chakra dengan bukunya Towards a Just Monetary System. Setting institusi keuangan Islam kontemporer tidak jauh berbeda dengan setting institusi keuangan konvensional yang sudah mapan, sehingga instrumen-instrumen kebijakan moneter juga banyak yang mirip dengan instrumen-instrumen kebijakan moneter konvensional. Namun, cara kerja instrumen kebijakan moneter memiliki persamaan dan perbedaan prinsip dengan cara kerja instrumen kebijakan moneter konvensional. Transmisi kebijakan moneter Islam dapat sama atau berbeda dengan transmisi kebijakan moneter konvensional. Chakra tidak mendiskusikan secara spesifik masalah transmisi kebijakan moneter ini. Perkembangan teori moneter selanjutnya juga belum ada yang menyinggung tentang transmisi kebijakan moneter, termasuk path-stroke atau jalur-jalurnya. Transmisi kebijakan moneter pada jalur pembiayaan melalui perbankan syariah Malaysia ke pertumbuhan ekonomi yang dirumuskan secara sederhana sebagai berikut. Seperti rumus yang tercantum di layar samping berikut, di mana IPI adalah Industri Produksi Indeks sebagai produksi pertumbuhan ekonomi atau output, IF adalah pembiayaan perbankan syariah, ID adalah pendanaan atau dana pihak ketiga atau DPK perbankan syariah, dan overnight sendiri adalah suku bunga overnight di pasar uang antar bank sebagai indikator kebijakan moneter. Hal ini yang sama untuk kasus Indonesia telah dilakukan oleh Askaria dengan tujuan untuk mengetahui adanya transmisi kebijakan moneter pada jalur pembiayaan melalui perbankan syariah Indonesia ke tujuan akhir kebijakan moneter, yaitu pertumbuhan ekonomi dan kestabilan nilai uang yang dirumuskan secara sederhana sebagai berikut. Seperti contoh rumus di samping, di mana IPI adalah Industri Produksi Indeks sebagai produksi pertumbuhan ekonomi atau output, dan CPI adalah Consumer Price Index sebagai produksi inflasi, dan IFIN adalah pembiayaan perbankan syariah, dan serta IDEP adalah pendanaan atau dana pihak ketiga atau DPK perbankan syariah. Dan PUAS adalah suku bunga dari suatu hari di pasar uang antarbank syariah, dan SBIS adalah imbal hasil sertifikat Bank Indonesia Syariah sebagai indikator kebijakan moneter. Kemudian D yaitu mekanisme transmisi Keynesian. Pendekatan Keynesian merupakan pendekatan price channel
Pendekatan ini menempatkan tingkat suku bunga sebagai sasaran operasional bank sentral. Jalur harga dipresentasikan oleh jalur suku bunga, jalur nilai tukar, dan jalur harga aset. Pandangan Keynesian di mana suku bunga real jangka panjang paling berpengaruh dalam perekonomian. Mengenai saluran suku bunga penting dalam menentukan bagaimana kebijakan moneter ditransmisikan ke perekonomian, karena tingkat suku bunga memiliki hubungan yang kuat dengan pengeluaran rumah tangga, kontraksi moneter, dan meningkatkan tingkat suku bunga nominal jangka pendek dikombinasikan dengan sticky price atau ketidakberubahan harga dan ekspektasi rasional. Tingkat suku bunga jangka panjang akan naik mengikuti peningkatan suku bunga jangka pendek. Secara umum, transmisi moneter melalui saluran tingkat suku bunga dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu peningkatan suku bunga secara langsung, yaitu mempengaruhi dua sisi. Pertama, meningkatkan cost of capital sehingga mengurangi minat untuk berinvestasi dengan asumsi kebijakan moneter yang diiringi dengan peningkatan suku bunga dan kondisi ceteris paribus. Berkurangnya investasi menurunkan penawaran agregat. 2. Peningkatan suku bunga meningkat pendapatan bunga para penabung, yang di suatu sisi berdampak meningkatkan daya beli atau income effects, namun di sisi lain mengurangi minat berkonsumsi atau substitution effect. Net efeknya, kedua menentukan besarnya konsumsi yang pada akhirnya mempengaruhi permintaan agregat. Pada sektor perbankan, biasanya kebijakan moneter ketat melalui kontraksi likuiditas dalam perekonomian membatasi kemampuan bank-bank untuk mendapatkan dana. Ini akan memberikan tekanan pada tingkat suku bunga untuk naik, sehingga meningkatkan biaya modal sebagaimana dicerminkan oleh biaya pinjaman atau cost of borrowing yang dikenakan oleh bank-bank. Peningkatan tersebut akan menyebabkan penurunan pengeluaran untuk barang-barang investasi dan barang-barang durable serta menurunkan permintaan agregat dan output. Kemudian, mengenai pandangan Keynesian tentang mekanisme transmisi moneter dapat ditandai dengan skema berikut yang menunjukkan efek dan ekspansi moneter seperti rumus di samping, di mana menunjukkan kebijakan moneter ekspansif yang berpengaruh ke penurunan suku bunga real yang pada gilirannya menurunkan biaya modal, menyebabkan kenaikan pengeluaran investasi sehingga mengarah ke peningkatan permintaan agregat dan kenaikan output. Meskipun Keynes menekankan awalnya saluran ini sebagai operasi melalui keputusan bisnis tentang pengeluaran investasi, penelitian terakhir diketahui bahwa keputusan konsumen tentang perumahan dan pengeluaran konsumen untuk barang tahan lama juga merupakan keputusan investasi. Dengan demikian, tingkat bunga saluran transmisi moneter diuraikan dalam skema di atas juga berlaku untuk belanja konsumen di mana mewakili perumahan dan mengeluarkan konsumen terhadap barang tahan lama. Faktanya adalah tingkat bunga real yang berdampak pada pengeluaran dibanding tingkat nominal, memberikan mekanisme penting bagaimana kebijakan moneter dapat menstimulasi ekonomi, bahkan jika tingkat bunga nominal menyentuh batas bawah atau floor. Selama episode inflasi dengan tingkat bunga nominal pada batas bawah 0, ekspansi jumlah uang berada pada M dapat meningkatkan tingkat harga yang diharapkan inflasi dan karenanya diharapkan sehingga menurunkan tingkat bunga real. Bahkan ketika tingkat bunga nominal adalah tetap 0 dengan pengeluaran perangsang melalui saluran suku bunga di atas. Mekanisme ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter masih bisa efektif
Bahkan ketika tingkat nominal telah didorong ke nol oleh otoritas moneter, memang mekanisme ini adalah elemen kunci dalam diskusi monetaris mengapa perekonomian Amerika Serikat tidak terjebak dalam perangkap likuiditas selama depresi besar dan mengapa kebijakan moneter ekspansif bisa mencegah penurunan tajam dalam output selama periode ini. Penelitian terbaru pada jalur suku bunga bahwa ada bukti empiris yang kuat untuk efek tingkat bunga yang cukup besar pada konsumen dan pengeluaran investasi, membuat suku bunga mekanisme transmisi moneter yang kuat. Posisinya sangat konvensional karena banyak peneliti, misalnya Bernanke dan Gettler, memiliki pandangan alternatif bahwa studi empiris mengalami kesulitan besar dalam mengidentifikasi efek signifikan suku bunga melalui biaya modal. Mengapa? Para peneliti melihat kegagalan empiris dari suku bunga mekanisme transmisi moneter karena telah memberikan stimulus untuk mencari mekanisme transmisi kebijakan moneter lainnya, terutama pada jalur kredit. Peningkatan suku bunga secara langsung mempengaruhi dua sisi. Yang pertama yaitu meningkatkan cost of capital sehingga mengurangi minat untuk berinvestasi. Kemudian dengan asumsi kebijakan moneter yang diiringi dengan peningkatan suku bunga dan kondisi ceteris paribus berkurangnya investasi menurunkan penawaran agregat kedua. Peningkatan suku bunga meningkatkan pendapatan bunga para penabung yang di satu sisi berdampak meningkatkan daya beli atau income effect, namun di sisi lain mengurangi minat berkonsumsi atau subtraction effect. Net effect keduanya menentukan besarnya konsumsi yang pada akhirnya mempengaruhi permintaan agregat. Pada sektor perbankan, biasanya kebijakan moneter ketat melalui kontraksi likuiditas dalam perekonomian membatasi kemampuan bank-bank untuk mendapatkan dana. Kemudian, ini akan memberikan tekanan pada tingkat suku bunga untuk naik, sehingga meningkatkan biaya modal sebagaimana dicerminkan oleh biaya pinjaman atau cost of borrowing yang dikenakan oleh bank-bank. Peningkatan tersebut akan menyebabkan penurunan pengeluaran untuk barang-barang investasi dan barang-barang durable serta meningkatkan permintaan agregat dan output. Pandangan Keynesian tentang mekanisme transmisi moneter dapat ditandai dengan skema berikut yang menunjukkan efek dari ekspansi moneter. Dan quantity channel, transmisi kebijakan moneter melalui jalur langsung atau saluran uang atau money channel mengacu pada teori klasik yaitu dominasi peran uang dalam perekonomian didasarkan quantity theory of money yang dijelaskan oleh Irving Fisher. Teori ini menjadi kerangka kerja mengenai analisis hubungan langsung antara pertumbuhan uang beredar dengan inflasi. Model ini dikenal dengan the equation of change. Dinyatakan bahwa persamaan identitas M F sama dengan P T, yaitu uang beredar M dikalikan dengan tingkat peraturan uang atau income velocity F dengan tingkat harga atau T dikalikan dengan jumlah output atau real. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.